Selamat hari baik. Selamat datang di channel YouTube Fajar Rizky Widiatmoko. Sebelum menonton video, silahkan subscribe, komen, dan like video ini. Selamat belajar. Jangan lupa di sela-sela video ada kuis dan tugas. Semangat guys! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari baik teman-teman. Selamat datang di mata kuliah Geofisika Tambang. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran yang sudah kita lalui bersama. Di minggu sebelumnya kita sudah mempelajari tentang complete Boger anomali. Jadi teman-teman sudah belajar bagaimana caranya mendapatkan data gravitasi, kemudian teman-teman belajar mengolahnya, dan setelah diolah disajikan dalam bentuk peta 3D yang berisikan data complete Boger anomali. Nah, selanjutnya dari complete Boger anomali tersebut teman-teman harus memisahkan data yang mana dari gravitasi regional dan yang mana dari gravitasi lokal. Ya, jadi pada dasarnya perhitungan gravitasi itu berlaku dari surface hingga ke kedalaman tertentu. Sementara nilai gravitasi yang dicari adalah gravitasi yang ada di sekitar permukaan saja. Sementara kita akan mengeliminasi data gravitasi yang ada di kedalaman. Caranya seperti apa? Kita pelajari dulu teorinya. Jadi di sini adalah grafik dari Boger anomali. Complete Boger anomalinya seperti ini. Nah, ini artinya masih terpengaruhi oleh gravitasi regional. Nah, untuk mengurangi gravitasi regional dari Boger anomali, caranya adalah dengan membuat model linear dari titik ini. Ya. Nah, ini adalah hanya 2 dimensi saja. Sementara 3 dimensinya kita butuh memfilter data-data ini menjadi data planar ya. Jadi ini asalnya linear, tapi dalam bentuk 3D ini menjadi planar. Dan nantinya si Boger anomali ini dikurangi oleh regional anomali, sehingga hasilnya menjadi residual anomali. Ya. Seperti ini ya, di kilometer 0,5 itu asalnya di sini hanya menengah ke atas gitu. Ternyata setelah dianalisa menjadi residual anomali, di kilometer 0,5 ini adalah sebagai gravitasi tertinggi. Nah, itu menjadi concern kita dalam kuliah hari ini. Bagaimana caranya? Langsung kita ke software server yang sudah kita gunakan kemarin. Nah, di bagian kiri ini adalah complete Boger anomali yang sudah teman-teman buat pada pertemuan sebelumnya. Nah, hari ini kita akan mengisi peta 3 dimensi ini yang masih kosongan dengan peta residual. Ya. Nah, kita langsung aja. Kita di software server ini ada menu grid. Kemudian dari menu grid ini kita akan membuat hal yang sama di data ya, grid, data, kemudian diklik Excel yang kemarin teman-teman buat. Kalau di laptop saya ini nama filenya complete Boger anomali Surabaya. Mungkin teman-teman misalnya yang Mojokerto berarti complete Boger anomali Mojokerto. Nah, pembukaan datanya cukup memakan waktu ya, karena datanya cukup banyak. Nah, jadi di tampilan ini X-nya tetap X sebagai longitude, Y-nya sebagai latitude, dan Z-nya kita gunakan CBI, complete Boger anomali. Nah, kemudian di grading metodenya yang sebelumnya kita menggunakan kriging. Nah, maka yang sekarang kita akan menggunakan polynomial regression.
Kemudian di advanced optionnya kita pilih simple planar surface dan parameternya ini 111. Ya, kalau udah di OK saja. Dan penyimpanannya sebagai ini ya, filenya Polynomial Regression Surabaya. Kalau udah di save. Nah, sudah selesai processingnya. Kalau grading reportnya mau disimpan, silahkan disimpan. Kalau enggak ya udah nggak apa-apa. Oke. Nah, kita lihat hasil dari polynomial regressionnya ya. Nah, di sini kita add saja, kemudian add contour layer. Nah, ditambahkan di sini polynomial regression. Nah, ini adalah kontur dari polynomial regression dan seperti biasa kita memberikan warnanya ya. Warnanya langsung saja seperti ini, gravity, kemudian color scale-nya ditambahkan. Bisa dilihat dari sini bahwa perbedaannya cukup signifikan antara hasil polynomial regression dengan complete Boger anomaly. Jadi ini adalah gravitasi yang ada di regional. Jadi yang ada di bawah surface, yang ada di bawah sekitar surface hingga kedalaman yang tidak ditentukan itu nilai gravitasinya adalah ini. Nah, sementara yang complete Boger anomaly ini adalah nilai gravitasi dari surface hingga ke kedalaman yang tidak ditentukan. Ya. Nah, bisa dilihat juga dalam slide-nya ya. Nah, jadi ini hasil polynomial regression, jadi dia nilainya linear naik secara beraturan. Dan ini adalah complete Boger anomaly. Berbeda. Jadi ini selanjutnya adalah kita mengurangi complete Boger anomaly dikurangi regional anomaly ya. Jadi kita akan melakukan perhitungan kalkulasi dalam raster. Di sini ada grid, kemudian ada math ya. Nah, di sini fungsinya A kurangi B. A kurangi B, di mana yang A-nya itu adalah complete Boger anomaly dan B-nya adalah polynomial regression. Kita add dulu gravity Surabaya, kemudian tambah lagi polynomial regression. A dikurangi B, hasilnya disimpan dalam bentuk residual Surabaya. Kalau udah oke, tinggal diproses dan sudah selesai kan. Nah, di residual anomaly teman-teman tambahkan kontur residual Surabaya. Kemudian seperti biasa diberi warna gravity. Nah, ternyata gravitasinya adalah modelnya seperti ini. Ya. Untuk mengcompare juga kita buat 3D modelnya dari polynomial regression ya. Ini kita copy saja. Jadi ini kita copy. Ternyata tidak bisa dikopas, kita langsung membuat
Ini saja di sini elevation Surabaya. Kemudian warnanya kita rubah dulu ya, surface-nya. Oke, kemudian tampilan 3D-nya 2863345. 2863345. Oke. Ya, kurang lebih seperti ini hasilnya, Complete Bogor anomali, regional anomali, dan residual anomali di daerah Surabaya. Di beberapa pertemuan sebelumnya saya sudah menyampaikan ke teman-teman bahwa setiap gravitasi berbeda itu artinya ada sesuatu yang berbeda juga di bawah permukaan. Nah, kita zoom in di ini ya. Jadi ini adalah nilai gravitasi yang ada di dekat permukaan ya, yang ada di bawah permukaan, tapi kedalamannya hanya tertentu saja, tidak sedalam regional. Jadi ini hanya di sekitar permukaan saja. Ternyata di bagian ini ya, Selat Madura ini terdapat nilai gravitasi yang cukup tinggi ya. Jadi tiba-tiba di kedalaman ini nilai gravitasinya tiba-tiba meninggi. Di sini ada anomali, di dalamnya ada apa? Itu mari kita lihat, atau harus di-compare dengan data geologi sehingga bisa diketahui ada apa di bawah itu. Ya. Oke, jadi kita bahas saja tugas. Tugasnya adalah teman-teman membuat peta seperti ini saja ya. Jangan lupa ditambahkan arah utaranya, kemudian jangan lupa dikasih nama Complete Bogor anomali, regional anomali, residual anomali. Saya lupa dikasih nama daerahnya ya. Di sini misalnya Surabaya and surrounding areas. Kemudian dikasih nama dan NPM. Misalnya saya NPM-nya waktu S1 H1F 011 005. Dah. Nah, jika sudah, ini teman-teman ekspor, kemudian di save ya di sini dalam bentuk JPEG. Nah, tulisannya adalah G gravity and residual underscore NPM underscore nama. Jika sudah, teman-teman tinggal menguploadnya ke Google Classroom dan dikumpulkan paling lambat
hari Rabu tanggal 11. Oh, tanggal 9 ya, 9 April 2020, paling lambat pukul 23.59. Oke, kuliah hari ini dari saya sekian. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.